Bismillahirrahmanirrahim. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Minggu 18 Mei 2025 kita akan men-unboxing sebuah paket yang akan meluncur ke Bandung berisi azimat nomor 840. Ingat, semua azimat buatan Mbah Wira dibuat dengan ilmu yang baik, dengan tata cara yang baik, serta memberikan manfaat yang baik pula bagi penggunanya. Dan berikut adalah sosial media yang Mbah Wira miliki. Kita lanjut. Isi dari paket ini ada beberapa benda. Yang pertama dan yang utama adalah azimat yang berada di dalam kotak hard case ini. Ingat ya, semua azimat buatan Mbah Wira itu diberi kotak yang eksklusif hard case atau keras seperti ini. Apabila Anda buka, ada azimat emas di dalamnya. Emasnya mana Mbah? Ini emasnya ada di hidung singa. Ingat, ini adalah emas murni bersertifikat resmi dari Minigold ya. Apabila di belakang emas ini Anda scan barcode-nya, maka akan menunjukkan keasliannya. Kita kembali. Azimat nomor 840 ini berhodam sesosok naga api. Dan itu sudah disketsakan ke pakar sketsa yang independen. Jadi tidak ada kong kali kong dan kerjasama dengan Mbah Wira. Nanti untuk sketsanya akan ditampilkan admin di bagian kiri video. Sketsa tersebut adalah hasil quality control dari praktisi yang independen. Jadi betul-betul tidak ada kong kali kong atau kerjasama apapun dari Mbah Wira. Dan apapun yang dituliskan dalam sketsa tersebut adalah betul-betul sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh quality control. Tidak ada klaim sepihak dari Mbah Wira atas sketsa yang dibuat. Akan kita kupas satu persatu mulai dari usia. Usia Khodam nomor 840 adalah 42.000 tahun, yang mana usia tersebut termasuk kategori sangat tua. Ingat, Khodam disebut tua apabila usianya mencapai 3.000 tahun. Jadi ketika usianya mencapai 42.000 tahun, berarti kan sudah melewati puluh ribu tahun. Maka artinya usianya sudah sangat tua. Khodam dengan usia sangat tua seperti ini memiliki banyak sekali keterampilan. Jadi tinggal pinter-pinter pengemudinya, tinggal pinter-pinter tuannya, tinggal pinter-pinter penggunanya dalam mengeksplorasi azimat yang dimiliki sehingga memunculkan tuah-tuah ajaib yang bahkan tidak tertulis di dalam sketsa. Ibarat motor, ini adalah motor cc besar, misalnya Ducati begitu ya. Dipakai balapan bisa, dipakai atraksi bisa, tinggal sejauh mana pengembangannya bergantung IQ dan kreativitas dari pemiliknya. Itulah mengapa Mbah Wira sangat menganjurkan agar pemiliknya melakukan eksplorasi mandiri. Loh Mbah, azimatnya kan tinggal pakai, kok harus ada eksplorasi itu maksudnya gimana? Betul, azimatnya tinggal pakai. Ibarat Anda beli motor atau ibarat Anda beli mobil, maka mobil ini businya ya nyala, bensinnya ya penuh, di starter ya langsung on, digas ya langsung lompat. Jadi seberapa lihai pengemudinya itu kembali ke masing-masing orang. Betul, azimatnya tinggal pakai. Namun kan tetap perlu belajar bagaimana mengoperasikannya dengan baik sehingga bisa memaksimalkan tuah dari azimat yang dimiliki. Kita lanjut. Level powernya 94 yang artinya sangat istimewa. Kemudian asal Khodam dari gunung yang artinya ini merupakan jenis jin daratan. Quality control sudah menyatakan bahwa Khodam tersebut aman tanpa dampak negatif. Jadi tidak ada lagi klien yang cari-cari alasan seperti Mbah, kok setelah memiliki azimat ini saya jadi apes ya Mbah. Mbah, setelah memiliki azimat ini kok saya jadi sakit ya Mbah. Mbah, kok setelah memiliki azimat ini kok jadi dipecat dari pekerjaan ya Mbah? Pak, ingat Pak, dipecat dari pekerjaan itu pastilah akumulasi. Ada SP1, SP2, SP3. Jadi tidak kemudian Anda beli azimat kemudian langsung dipecat. Ingat, azimat ini sudah melewati tahap quality control dan dinyatakan aman tanpa dampak negatif. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi klien untuk mengkambing hitamkan Khodam atas kemalangan atau kesialan yang dia alami. Karena bisa jadi dia memiliki azimat dari praktisi lain sebelumnya.
Bisa jadi dia menumpuk karma negatif sebelumnya. Bisa jadi kodam sedang membersihkan segala efek negatif pada dirinya yang sudah menumpuk bertahun-tahun dan belum tuntas dibersihkan. Kemalangan itu keburu terjadi. Dan banyak faktor lainnya, sehingga mari kita berbaik sangka. Mari kita berpositif thinking. Kalau memang sudah percaya memiliki kodam pendamping, maka ya ayo itu kita maksimalkan sebaik mungkin, kita maksimalkan potensinya sebanyak mungkin untuk kebaikan diri kita. Jangan ada kecurigaan, jangan ada prasangka yang tidak-tidak, jangan ada pemikiran yang negatif agar kodam bisa bekerja dengan maksimal. Kita lanjut. Beberapa tuah kodam yang tercatat atau tertulis dan divalidasi oleh quality control, yang pertama yaitu kerejekian komplit baik untuk pedagang maupun karyawan. Artinya apabila pemilik azimat ini adalah seorang karyawan, maka dia bisa memaksimalkan kerejekiannya melalui pangkat jabatan. Karena yang namanya karyawan itu kerejekiannya melalui pangkat. Ya, semakin tinggi pangkatnya dia dapat promosi jabatan, biasanya akan diiringi dengan kenaikan gaji yang dia peroleh. Sementara kerejekian bagi pedagang artinya dia memperoleh peningkatan omset, dia memperoleh penglaris dagangan, karena kerejekian bagi pedagang itu masuk melalui jumlah dagangan yang terjual. Sehingga untuk mengetahui apakah tuah kerejekian melalui penglaris dagangan ini sudah berjalan atau belum, Mbah Wira seringkali menghimbau kepada pemilik azimat untuk membandingkan secara langsung atau head to head omset ketika sebelum didampingi azimat berkodam dengan omset ketika setelah didampingi azimat berkodam. Apabila kok ternyata belum ada beda nyata antara sebelum versus sesudah, nanti konsultasikan kepada Mbah Wira, akan kita cari masalahnya bersama-sama untuk kita atasi dan kita carikan solusi. Jelas ya? Jadi dalam hal ini ketika Mbah Wira menjual azimat bukan berarti setelah transaksi itu lantas hubungannya selesai, melainkan ada bimbingan after sales yang Mbah Wira berikan untuk menjamin, untuk memastikan bahwa tuah azimat itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua ada tuah pembaca mimpi. Tuah pembaca mimpi ini erat kaitannya dengan tuah kepekaan batin, firasat dan intuisi yang dimiliki. Jadi, ketika seseorang itu memiliki kepekaan batin yang tinggi, ketika seseorang itu memiliki kepekaan batin yang bagus, maka dia akan mampu membaca atau menerjemahkan mimpi yang dialami sebagai pertanda atas sesuatu yang akan terjadi. Loh Mbah, aku sudah memiliki azimat kok aku belum bisa membaca mimpi. Pak Bu, ketika Anda beli mobil, bukan berarti Anda langsung bisa parkir paralel. Ketika Anda beli buku, bukan berarti Anda langsung bisa membaca. Maka kita latih dulu, yuk parkir paralelnya. Sehingga Anda mobilnya udah punya nih, udah siap digas nih, udah langsung tinggal pakai nih. Tapi perlu latihan kalau memang belum bisa parkir paralel. Loh Pak Bu, Anda udah beli bukunya nih, tapi kalau belum bisa membaca, ya ayo kita latihan membaca. Loh Mbah, saya udah bisa membaca, tapi ini bukunya in English, padahal saya bisanya in Indonesia. Ya ayo kita belajar in English supaya kita bisa menerjemahkan mimpi sebagaimana tuah yang tertulis dalam azimat. Karena fasilitas itu ada, tinggal bergantung bagaimana Anda memaksimalkannya. Jelas ya? Kemudian ada tuah kewibawaan. Tuah kewibawaan ketika dimiliki oleh laki-laki, maka akan membuat laki-laki itu jantan, maco, dewasa dan disegani oleh orang lain. Ibarat kalau presiden itu seperti Pak SBY atau Pak Harto. Wibawaannya sangat bagus. Beliau berdua sangat disegani oleh rakyatnya. Ya, sementara kalau pada wanita, ini akan membuat wanita itu disegani oleh sesama jenis maupun lawan jenis sehingga tidak diremehkan dan omongannya itu lebih didengar oleh orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir ada tuah healing atau pengobatan. Ingat, untuk tuah healing atau pengobatan ini yang berjalan adalah pengobatan berbasis energi. Kalau Anda kena luka bacok misalnya, ya dikasih betadine biar tidak infeksi. Sementara tuah healing di sini akan mempercepat proses metabolisme sehingga proses recovery, regenerasi sel-sel yang luka tadi berjalan lebih cepat.
Gitu logikanya. Kemudian kalau misalnya Anda punya penyakit kanker, ya itu harus operasi Pak. Nggak bisa kalau penyakit kanker Anda lawan pakai healing yang azimuth. Misalnya Anda kena guna-guna, nah itu baru bisa. Gampang pusing, gampang mual, setiap habis maghrib menderita nyeri kepala, nah itu ya sesuai jurusan. Jadi magic melawan magic, medis ya dilawan dengan medis. Mungkin ketika habis maghrib Anda sakit kepala, Anda minumi obat medis, Panadol misalnya. Kemudian secara non medis baru Anda healing pelan-pelan dengan menggunakan asimat. Misalnya dengan memperkuat energi diri Anda sendiri. Sehingga energi negatif dari luar itu tidak masuk ke diri Anda. Sehingga yang semula harusnya sakit kepalanya itu derajatnya 10, derajatnya itu tinggal 5 atau 4. Sehingga bisa dinetralisir dengan lebih cepat. Gitu cara kerjanya. Jadi ada logika yang berjalan atas tuah. Tidak serta-merta kemudian, oh ini healing penyembuhan, berarti aku kena kanker bisa diobati dengan ini. Oh sakit gigi bisa diobati dengan ini. Oh anakku panas, tinggi, demam, oh, berarti nggak usah kasih paracetamol, afirmasi aja pakai kodam. Oh aku kena covid, berarti ya udah ngeloni aja azimat, minum minyak gaharu. Nggak bisa Pak. Jadi medis ya ada jalurnya medis, sementara azimat berkodam itu penyembuhannya melalui jalur energi. Bisa dipahami ya. Nah, karena pembeli azimat 840 ini adalah seorang pengusaha, maka Mbah Wira perlu tegaskan sekali lagi bahwa kodam itu tidak bisa menentukan hasil. Ingat, yang menentukan hasil tetaplah Tuhan. Ya, ingat ya, yang menentukan hasil tetaplah Tuhan. Kodam adalah bagian dari ikhtiar atau bagian dari usaha. Contohnya gini. Seorang pedagang melakukan usaha, ada 2 usaha yang dilakukan. Usaha lahir berupa kolak barang, buka toko, melayani pelanggan, dan usaha batin dengan menggunakan azimat berkodam. Kalau Anda udah buka toko, maka kodam akan bergerak dengan cara membuat orang lain tertarik membeli di toko Anda. Kalau orang sudah tertarik membeli di tempat Anda, pasti kan akan tanya ke Anda, bukan tanya ke kodam. Kodam, kamu punya susu 1 kerdus? Kan nggak mungkin. Pasti tanya ke pembeli. Bu penjual punya susu 1 kardus. Oh punya, harganya berapa? Segini. Loh kok mahal? Kok selisih dengan toko sebelah? Nah disitulah kodam berperan. Mempengaruhi alam bawah sadar agar closing dengan Anda. Oh mungkin, oh iya ini memang betul harganya agak selisih dengan toko sebelah, tapi barang kami dijamin bagus. Barang kami tidak ada yang kadaluarsa. Kalau ada yang rusak kami ganti gratis. Kami bebas ongkir. Kami mau mengirim ke rumah. Contohnya beli beras 10 karung. Kalau ada fasilitas kirim ke rumah, lah kan pasti akan beda. Walaupun selisih harga tentu akan menjadi bahan pertimbangan di hati pembelinya. Jelas ya? Jadi tidak kemudian membuat uang datang, pembeli datang sukarela memberikan dompetnya, enggak. Melainkan dia bekerja di ranah alam bawah sadar. Mempengaruhi alam bawah sadar, mensugesti pembeli, mempengaruhi pembeli, sehingga mudah closing. Kalau udah closing menjadi pelanggan tetap, kayak gitu jalurnya. Jelas ya? Jadi jangan dikira kemudian azimat akan mendatangkan uang berupa tiba-tiba setumpuk uang ada di bawah bantal. Enggak seperti itu Pak. Jadi dia mendatangkan pembeli dengan mempengaruhi alam bawah sadar, mendatangkan pelanggan dengan mempengaruhi alam bawah sadar, sehingga mudah closing dan menjadi pelanggan tetap Anda. Jelas ya? Tetap ada butuh usaha nyata yang dilakukan berupa kulak dagangan, melayani dengan baik, buka tokonya dibersihkan yang rapi, yang wangi, sehingga pelanggan betah nyaman. Ibarat kata, orang datang ke pasar tradisional dengan kesualayan betah mana? Jelas kesualayan. Kenapa? Lebih bersih, lebih rapi, harganya tertera, transparan, pelayanan lebih ramah. Selamat datang di Indomaret. Ada yang bisa dibantu? Pak, pulsanya sekalian. Sudah ini aja, ada diskon ini, itu, dan sebagainya. Pelayanannya ramah, ber-AC, wangi, rapi, dan bersih. Itulah yang membuat toko-toko retail itu maju. Jelas ya. Jadi walaupun harganya lebih mahal daripada toko tradisional, tapi orang betah dan nyaman beli di sana. Kenapa? Karena ada pelayanan yang lebih baik. Belum magic ya, dukungan magic yang digunakan. Jelas ya. Jadi seperti itulah cara magic kerejekian bekerja. Jadi bukan dengan menentukan hasil, melainkan dengan mempengaruhi alam bawah sadar, merupakan bagian dari usaha yang harus dilakukan sehingga berpotensi memberikan hasil yang lebih baik. Boleh kita berharap. Ada klien Mbah Wira yang dapat rumah, ada klien Mbah Wira yang berhasil membeli rumah, ada klien Mbah Wira yang berhasil membeli toko, ada klien Mbah Wira yang berhasil membeli beberapa tanah kapling. Caranya bagaimana? Semua udah Mbah Wira unggah dalam sosial media, bisa Anda tirukan dengan afirmasi tiap pagi dan petang.
memang semuanya tanpa pantangan, tanpa perawatan, jadi nggak perlu bakarkan dupa, kemenyan, ataupun sajen yang aneh-aneh, semuanya tinggal afirmasi, sisanya kita kerja sebagaimana biasa. Semudah itu, sesimpel itu. Ya, azimatnya cukup taruh di dompet dan dibawa saat bekerja. Jelas ya? Baik, itu tentang azimat ya, kita sudahi sampai di sini. Sekarang Mbah Wira ingin menjelaskan untuk bonus yang lain. Di sini ada dupa kerucut ya. Ini sudah diisolasi. Kalau Anda buka isinya dupa kerucut herbal, kualitasnya sama dengan yang ini ya. Kalau ini bentuknya lidi, kalau ini bentuknya kerucut. Bedanya apa Mbah? Bentuknya kerucut. Ya, ketika dibakar asapnya lebih banyak tapi durasi bakar lebih singkat. Sementara kalau dupa lidi ya, asapnya lebih sedikit tapi durasi bakarnya lebih panjang. Kemudian di sini ada minyak wingit ya. Ketika minyak wingit ini Anda oleskan ke dupa, maka akan menjadi dupa energi. Dan dupa energi itu bisa digunakan untuk segala hajat tergantung niatnya. Bagaimana cara membuat dupa energi sudah Mbah Wira jelaskan panjang lebar dalam video channel YouTube-nya Mbah Wira, nanti bisa Anda simak. Tidak perlu Mbah Wira ulangi dalam konten kali ini, nanti pendengarnya bosan gitu ya. Jadi ada azimat, ada dupa kerucut, ada dupa lidi ya. Di sini ada 4 ya, ada 4 pack ya. Dupa lidinya ada 4 pack, kemudian ada minyak wingit ya. Ingat, minyak wingit ini yang tidak dijual ya, dan ini harganya mahal sekali sebetulnya. Jadi ketika menggunakan pastikan videonya disimak dulu supaya nanti tidak salah dalam mengoperasikannya. Demikian yang bisa Mbah Wira sampaikan. Silahkan apabila Bapak Ibu berminat ya dengan azimat buatan Mbah Wira bersedia memberikan diskon 90%. Caranya bagaimana? Silakan WA Mbah Wira. Nomornya di mana Mbah untuk WA-nya? Nomornya di sini ya. Jangan salah nomor WA ke orang lain karena banyak sekali oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berpura-pura mengatasnamakan Mbah Wira kemudian menjual barang yang palsu atau memberikan pelayanan yang buruk supaya namanya Mbah Wira jatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cerdas bersupranatural.